Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas karunia umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, juga taufiknya sehingga kita bisa menikmati sarana dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk bertafaqquh fiddin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang sosok mulia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok yang istimewa yang bernama Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Lebih spesifik lagi dari suku Khazraj. Makanya beliau dinisbatkan kepada Ansor, Al-Ansari dan Al-Khazraji. Nama asli beliau adalah Zaid bin Sahal bin Najjar, Al-Khazraji. Beliau lebih familiar, lebih dikenal dengan nama kunyanya, yaitu Abu Thalha. Beliau radhiyallahu taala anhu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta pada peristiwa perang Badar. Dan ini seringkali kita sampaikan bagaimana keistimewaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut pada peristiwa Badar, yang sekiranya tidak ada keistimewaan kecuali hanya satu ini, bahwa pernah ikut perang Badar atau menjadi veteran perang Badar, maka itu sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, qad ghafartu lakum, saya sudah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah seorang dari 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar adalah sahabat yang mulia ini, Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu punya kisah yang istimewa masuk Islamnya beliau. Beliau ini radhiyallahu taala anhu merupakan ayah tiri dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bagaimana Islamnya ayah tiri beliau. Anas mengatakan Malik wa huwa Abu Anas. Malik ayah beliau, ayah dari Anas, itu pernah ngobrol sama istrinya, yaitu ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Malik ini mengatakan kepada istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik mengatakan, inna hadzal rajula yuharrimul khamra. Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya laki-laki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan minum khamar. Fantalaqa hatta atasyam. Malik ini kemudian pergi meninggalkan kota Madinah dan berangkat ke
ke negeri Syam, fahalaka hunak, ternyata ia meninggal di sana. Ia tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan khamar, maka ia pindah ke Syam, dan di Syam ternyata ia meninggal. Faja Abu Talha fa khataba Sulaim. Ya, karena siapa status Ummu Sulaim yang sudah menjanda, ya, sepeninggal suaminya Malik, maka ia dikhitbah, ia dilamar oleh seseorang yang bernama Abu Talha. Ya. Fakallamaha fi dzalik, maka Abu Talha ini menyampaikan maksud keinginan hatinya untuk melamar Ummu Sulaim, ya, ibu dari Anas bin Malik ini. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Abu Talha, ma mithluka yurad. Wahai Abu Talha, sesungguhnya orang sepertimu ini tidak pantas untuk ditolak. Artinya memang sosok ini istimewa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabiyah Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik yang sudah menjanda saat itu, mengatakan, orang sepertimu ini tidak pantas untuk ditolak. Walakinnaka mru'un kafir. Akan tetapi engkau ini masih kafir. Wa ana imra'atun muslimah. Sementara saya adalah seorang wanita muslimah. Ya, la yasluhu li an atazawwajaka, tidak boleh, ya, tidak boleh bagi saya untuk menikah denganmu. Ya, jadi saat itu Ummu Sulaim yang sudah menjanda menyampaikan, ya, orang sepertimu ini istimewa, tidak pantas untuk ditolak. Tapi engkau ini masih orang yang kafir. Sementara saya ini seorang muslimah. Ya, dan seorang muslimah tentu saja ya tidak boleh menikah dengan orang non-muslim, mau ia musyrik, Yahudi maupun Nasrani, tidak diperbolehkan. Ya, Ummu Sulaim menyampaikan hal itu kepada Abu Talha bahwa tidak boleh saya menikah dengan orang non-muslim. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu Talha kemudian menyampaikan kepada Ummu Sulaim, wa madza kidahruk. Ya, terus apa yang engkau minta? Mahar apa yang engkau inginkan? Qalat wa ma dahri. Ya, Ummu Sulaim kemudian mengatakan, apa yang bisa engkau berikan? Qal, ya, Abu Talha ini karena orang kaya raya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan as-safra wal bayda, ya, yaitu harta yang berwarna kuning dan yang berwarna putih. Maksudnya apa pemirsa sekalian? Yaitu emas dan perak. Ya, karena ia seorang yang sangat kaya raya. Ya, ia mengatakan, saya menyanggupi memberikanmu emas yang banyak dan perak yang banyak sebagai mahar untukmu. Akan tetapi Ummu Sulaim mengatakan, fa inni la uridu safra wala bayda. Ummu Sulaim mengatakan, akan tetapi saya tidak menginginkan emas dan perak. Uridu minkal Islam. Saya cuma menginginkan satu hal darimu, yaitu engkau masuk Islam. Fa in tuslim fadzaka mahri. Kalau engkau sudah masuk Islam, maka itulah mahar untukku. Wala as'aluka ghairahu, dan saya tidak minta yang lainnya kecuali satu itu saja, yaitu engkau masuk Islam. Kemudian Abu Talha bertanya lagi kepada Ummu Sulaim, faman li bidzalik. Ya, terus saya harus ini bagaimana? Ya, saya harus bagaimana, kepada siapa saya mengadu? Ya, atau ya menyampaikan keinginan kalau saya ingin masuk Islam. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, laka bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bisa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaka Abu Talha yuridun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah jalisun fi ashabi. Yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bermajlis, lagi duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Falamma ra'ahu qal, ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Talha datang ke majelisnya, Rasulullah mengatakan, ja'akum Abu Talha. Abu Talha mendatangi kalian, gurratul islami baina ainai. Sudah ada tanda-tanda keislaman yang ada di antara dua matanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menangkap niat baik dan memahami niat baik dari Abu Talha sebelum Abu Talha menyampaikan keinginannya
untuk masuk Islam. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat Ummu Sulaim. Maka Abu Thalha menyampaikan kisahnya tadi, dialognya tadi dengan Ummu Sulaim, bahwa Ummu Sulaim menerima lamaran Abu Thalha asalkan masuk Islam. Ya, fatazawwajaha ala dzalik. Dan kemudian ia pun masuk Islam dan dinikahkan dengan mahar keislamannya. Qala Thabit wa huwa rawi an Anas. Seorang rawi dari Anas yaitu Thabit mengatakan, "Fama sami'na bi mahrin kana qattu akrama min mahri Ummi Sulaim." Kami tidak pernah mendengar mahar yang lebih mulia, yang lebih istimewa dari maharnya Ummu Sulaim, yaitu keislaman. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan sahabat yang mulia Abu Thalha radhiyallahu taala anhu, ya, ia menjadikan keislamannya sebagai mahar untuk istrinya. Dan kita belajar dari sahabiah Ummu Sulaim bagaimana dalam memilih pasangan hidup, memilih laki-laki yang akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Bukan sekedar melihat materinya saja. Sebagaimana kata Ummu Sulaim, saya tidak menginginkan emas dan perak, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan cuma satu saja, yaitu keislamanmu. Wala as'aluka ghaira dzalik, dan saya tidak minta yang selain dari itu. Maka ini yang seharusnya menjadi prioritas bagi setiap wanita muslimah atau bagi setiap orang tua yang memiliki anak gadis yang dilamar oleh orang lain atau oleh laki-laki yang lain. Maka seharusnya kita mengambil contoh dari Ummu Sulaim. Yang paling pertama yang menjadi ukuran adalah bagaimana keislamannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling pertama kita lihat adalah emas dan peraknya. Ya, akan tetapi bagaimana ketakwaan menjadi indikator utama dalam memilih pasangan hidup, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadwar bidzatid din taribat yadat. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Ya, kalau menikah hanya karena permasalahan hartanya, hanya karena nasabnya, atau hanya karena kecantikannya, maka hal itu sangatlah sementara, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau keislamannya, ketakwaannya, itulah yang bisa melanggengkan harmoninya keluarga kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manakib, ya, keistimewaan, ya, keutamaan sahabat yang mulia ini Abu Thalha radhiyallahu taala anhu, yang pertama annahu kana rajulan syuja'an. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sangat pemberani. Miqdaman fi ardil ma'rakah, selalu terdepan dalam peperangan. Jahada fi sabilillahi syaban wa syaikhan. Ia ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala syaban wa syaikhan, sejak masa mudanya sampai kemudian sudah syekh, sudah tua, ya, sudah kakek-kakek, tetapi ia pun masih ikut berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama fi ghazwati Badrin adalah pada waktu peristiwa perang Badar. Abu Thalha sendiri menceritakan tentang peperangan itu, laqad saqata sayfu minni yauma badrin. Jatuh, ya, pedangku itu pada hari Badar, peperangan Badar, lima ghasyana minan nu'as, saking ngantuknya hari itu. Jadi kisahnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat tahun kedua Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 300-an sahabatnya untuk menemui Abu Sufyan. Akan tetapi bukannya dipertemukan dengan Abu Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan justru dengan pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah, yang jumlahnya kurang lebih 1000 pasukan, yang dari sisi jumlah, dari sisi persiapan sangat tidak sebanding. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa hal ini tidak sebanding, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, law tuhlak hadhil isaba min ahli islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, karuniakanlah kemenangan, jadikanlah janjimu itu nyata. Kalau sampai sahabatku yang sedikit ini dikalahkan,
maka siapa lagi yang akan menyembahmu di atas permukaan bumi ini. Rasulullah terus berdoa dan mulailah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya hujan rintik-rintik di kubu kaum muslimin sehingga mereka semuanya mengantuk dan tertidur. Sementara di kubu orang-orang kafir itu turun hujan yang deras sekali sehingga mereka tidak bisa istirahat di malam peperangan, justru mereka disibukkan dengan hujan yang deras. Ya, Abu Thalha menceritakan malam itu sangat ngantuk sekali. Semua orang-orang tertidur. Abu Thalha yang ditugasi untuk menjaga pasukan, ya, untuk ronda, itu beliau memegang pedang tentu saja sambil ronda, tapi saking ngantuknya kata beliau itu pedang saya jatuh. Ya, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, if yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami kirimkan kepada kalian rasa kantuk, ya, dan kami turunkan hujan kepada kalian untuk membersihkan kalian. Mereka istirahat, kaum muslimin istirahat, sementara orang-orang kafir Quraisy pada malam harinya ndak bisa istirahat karena hujan yang sangat deras. Makanya ketika keesokan harinya kaum muslimin sudah siap dengan istirahat yang cukup di malam hari, sementara orang-orang kafir Quraisy tidak sempat istirahat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menolong kaum muslimin dan memberikan kemenangan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Fi ghazwati Uhud. Ya, Abu Thalha juga ikut pada peristiwa perang Uhud. Bahkan Abu Thalha disinilah nampak sekali bagaimana ketokohan dan keberanian beliau. Yaqulu Anas, ya, anak tiri beliau yaitu Anas bin Malik mengatakan, kana Abu Thalha yarmi baina yaday Rasulillah. Jadi pada waktu perang Uhud, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, namun karena turunnya pasukan pemanah dari Jabal Ruma, hingga kemudian keadaan berbalik. Kaum muslimin yang menjadi orang-orang yang diserang oleh kaum kafir Quraisy. Ya, di antara mereka jamaah sekalian itu sudah tidak tahu yang mana kawan, yang mana lawan, dan yang paling dicari oleh orang kafir Quraisy saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak panah diarahkan ke Rasulullah. Ya, itu saat terjadi peperangan Uhud, ada sahabat Rasulullah yang tampil istimewa, yaitu Abu Thalha radhiyallahu taala anhu. Ia menjadi tamengnya Rasulullah sambil kemudian ia membidik orang-orang Quraisy. Disebutkan bahwa kana Abu Thalha yarmi baina yaday Rasulillah. Abu Thalha berada di depan Rasulullah melindungi Rasulullah sambil membidik musuh-musuhnya yauma Uhud, pada peristiwa Uhud. Wa kana rajulan ramiyan. Kata putra tiri beliau Anas bin Malik, Abu Thalha itu adalah rajulan ramiyan, seorang sniper, seorang yang sangat jago memanah, ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan pada bab ini, yaitu jago memanah. Jadi beliau menjadi pelindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud. Kemudian pada peristiwa perang Hunain, perang pertama setelah Fathu Makkah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu keluar bersama dengan sahabat-sahabatnya, karena ada dua suku yang tidak memilih untuk masuk Islam, bahkan merencanakan untuk menyerang kaum muslimin, yaitu suku Thaqif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sahabatnya yang begitu banyak, karena pasca Fathu Makkah ini itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang mulia ini. Tapi muncul masalah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah mereka yang banyak, mulai ada perasaan ujub. Mulai ada perasaan bangga dengan banyaknya jumlah. Yang dahulu kaum muslimin sangat minim dari sisi jumlah. Ya, tetapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah membawa sekitar 12.000 pasukan. Di tengah jalan mulai ada perasaan ujub di antara pasukan kaum muslimin. Ya, mulai mereka mengatakan, ya, mustahil kita akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak begini. Mereka lewat di tengah jalan, ada pohon besar,
tempat orang-orang kafir menggantung pedang-pedang mereka agar mendapatkan kekuatan, maka mereka minta juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon seperti itu juga, supaya pedang kami juga memiliki kekuatan sebagaimana mereka juga memiliki pohon besar seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Ya, kalian seperti kaumnya Nabi Musa, sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Musa melihat orang-orang musyrik banyak memiliki patung-patung, maka ya kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami juga patung-patung sebagaimana mereka itu juga memiliki patung-patung. Ya, maka kata Rasulullah, kalian akan sedikit demi sedikit mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang di luar kalian atau orang sebelum kalian. Baru juga mereka masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka, tapi pikiran mereka sudah mulai aneh-aneh. Ya, minta dibuatkan pohon besar supaya tempat mereka biasa membawa sesajen, menjadikan pedangnya lebih sakti dan seterusnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan kalian ini seperti Bani Israel. Ya, minta dibuatkan patung-patung sebagaimana orang-orang musyrik juga memiliki patung-patung. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya karena jumlah mereka yang sangat banyak, ya bangga dengan jumlah tersebut, ya lalu saat sampai ya di Hunain, ya ternyata musuh lebih duluan tiba di tempat peperangan, sehingga mereka mengatur lebih cepat, lebih awal mengatur strategi. Kaum muslimin tiba di subuh hari, mereka kaget. Ternyata mereka masuk ke perangkap musuh sudah menguasai medan peperangan. Ternyata mereka yang jumlahnya banyak tadi lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sahabat yang mulia Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu tetap teguh membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu peristiwa perang Hunain, man qatala rajulan kafiran falahu salabuh. Siapa yang mampu menaklukkan, membunuh seorang kafir, falahu salabu, maka baginya bagiannya. Faqatala Abu Thalhah yauma idzin isyrina rajulan, dan saat itu Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu mampu ya membunuh, mengalahkan 20 orang. Wa akhadha aslabahum, maka ia pun mendapatkan bagian yang banyak karena mampu menaklukkan, mengalahkan 20 orang. Ini menunjukkan ya keberanian ya, dan keistimewaan sahabat yang mulia Abu Thalhah ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sautu Abi Thalhah fil jaish khairun min fi'atin. Suaranya Abu Thalhah pada peperangan itu lebih baik daripada manusia yang banyak. Ini menunjukkan keistimewaan jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan Abu Thalhah, suaranya saja, ini belum berperangnya, suaranya saja yang menggetarkan musuh itu lebih baik dari jumlah pasukan yang banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sautu Abi Thalhah fil jaish khairum min alfi rajulin. Suaranya Abu Thalhah dalam peperangan itu lebih baik dari 1000 orang. Iya. Jadi dengan suara yang lantang Abu Thalhah itu sudah mampu menggetarkan musuh-musuh. Iya. Bahkan kata Rasulullah, suaranya Abu Thalhah itu lebih baik dari 1000 pasukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sautu Abi Thalhah asyaddu alal musyrikin min fi'atin. Suaranya Abu Thalhah itu lebih ditakuti oleh orang-orang musyrik dari suara atau pasukan yang banyak. Sahabat yang mulia Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Dan Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Abu Thalhah qara'a surata Bara'ah. Ya, saat itu Abu Thalhah membaca surah di dalam Al-Qur'an, ayat di dalam Al-Qur'an, infiru khifafa wa thiqala. Pergilah berperang dalam keadaan khifaf, dalam keadaan lapang. Ya. Wa thiqala, dan dalam keadaan berat. Saat itu Abu Thalhah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tua. Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Abu Thalhah ini masih hidup dan masih mau pergi berperang. Anak-anaknya yang sudah tumbuh besar ini
melarang ayahnya ini untuk pergi berperang. Cukuplah ia diwakili oleh anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa. Sudah waktunya ia istirahat. Kemudian Abu Talha radhiyallahu taala anhu mengutip ayat ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berperang baik dalam keadaan lapang, yaitu di masa muda, maupun di waktu berat meskipun sudah tua. Ala ara rabbi yastaghfiruni syaban wa syaikhan, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga dulu menggunakanku, memberikan aku kesempatan untuk berperang waktu masih muda, maka bagaimana juga dengan masa tuaku. Jahizuni, persiapkan bekal saya, persiapkan perlengkapan saya. Faqala lahu banuhu, kemudian anak-anaknya mengatakan kepada Abu Talha, qad ghazawta ma'a Rasulillah hatta kubit, wahai ayahanda, engkau ini sudah berperang dengan Rasulullah sampai kemudian Rasulullah sudah wafat. Wa ghazawta ma'a Abi Bakrin hatta mat, engkau juga sudah berjuang berperang bersama dengan Abu Bakar sampai kemudian Abu Bakar juga sudah meninggal. Wa ghazawta ma'a Umar, dan engkau juga sudah berperang bersama dengan Umar. Fanahnu nagzu anka, maka gilirannya kami yang berperang untuk mewakilimu. Ya, ini masanya kami lagi yang pergi berjuang, kata anak-anak beliau. Akan tetapi kata Abu Talha, jahizuni fajahazuhu. Abu Talha ngotot, persiapkan perlengkapan saya. Maka anaknya pun akhirnya menyiapkan perlengkapan perang beliau radhiyallahu taala anhu. Wa rakibal bahra, kemudian ia naik kapal. Fama, ternyata di peristiwa perang di laut inilah kemudian Abu Talha ini gugur. Falam yajidu lahu jaziratan yadfinuhu fiha illa ba'da sab'ati ayyam, dan pasukan tidak mendapati pulau, ya, karena mereka ada di atas lautan, di atas kapal, ya, sementara sahabat yang mulia ini gugur, ya, tidak didapati pulau kecuali setelah 7 hari berlayar baru ketemu pulau. Ya, falam yatagayyar, ternyata jenazah beliau ini tidak berubah, tidak bau, ya, dan tidak berubah jenazah beliau radhiyallahu taala anhu. Ia berjuang baik di masa mudanya sampai kemudian di masa tuanya ia tetap di garis terdepan untuk memperjuangkan izzul Islam wal muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan Abu Talha yang kedua adalah wa min manaqibihi annahu kana kariman. Di antara keutamaan Abu Talha bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Yaqulu Anas, ya, lagi-lagi yang meriwayatkan adalah anak tiri beliau, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ba'athani Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha mengutusku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'ada'uhu, untuk kemudian saya ajak, ya, saya undang makan di rumah. Wa qad ja'ala ta'aman, Abu Talha sudah menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Fa aqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas. Namun saat Anas bin Malik sampai di Rasulullah, ternyata Rasul lagi bersama dengan sahabatnya yang banyak, yang lagi bermajelis dengan sahabat beliau. Qala fanadhara ilayya fastahiyaitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memandang kepadaku, melihat ke arahku, fastahiyaitu, maka saya pun malu, kata Anas bin Malik. Fakultu ajib Aba Talha, kemudian saya mengatakan, wahai Rasulullah, ya, Abu Talha mengundangmu, ya, tolong terima undangan Abu Talha untuk datang ke rumah. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kumu, ya, bangkit kalian, ya, kita diundang oleh Abu Talha, padahal, ya, Abu Talha hanya menyiapkan, ya, makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang, namun Rasulullah mengundang semua sahabat-sahabatnya. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, innama sana'tu laka syai'an. Saat Rasulullah sampai di rumahnya, Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya membuatkan makanan untukmu seorang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian famassaha Rasulullah wada'a fiha bil barakah. Rasulullah menyentuh makanan itu dan mendoakan keberkahan pada makanan tersebut. Tsumma qala adkhil nafaran min ashabi asyarah. Kata Rasulullah, masukkan, ya, panggil masuk 10 orang dari sahabatku.
Ya, lalu Rasulullah mengatakan kulu fa'akalu hatta syabi'u wa kharaju. Kata Rasul kepada 10 orang ini, makan kalian. Ya, makanlah 10 orang ini sampai mereka kenyang dan mereka keluar. Lalu Rasul kembali mengatakan adkhil asyarah, masukkan lagi 10 orang. Fa'akalu hatta syabi'u. Mereka pun makan dan mereka pun kenyang. Dan seperti itu terus jamaah sekalian, 10-10. Masuk 10 orang, makan, kenyang, keluar lagi, masuk lagi 10 orang yang lain. Sampai kemudian ya semuanya dapat jatah makanan. Famazala yudkhilu asyaratan, seperti itu, wa yukhriju asyara, masuk 10 keluar 10, hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala fa'aqala hatta syabi'a, sampai tidak tersisa seorang pun kecuali sudah masuk ke rumah Abu Talha dan sudah kenyang. Tsumma hayya'aha fa idza hiya mithluha hina akalu minha. Ternyata setelah diperiksa makanan itu ternyata tidak berkurang sama sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dapat. Ya, dan ini merupakan bagian dari kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan pada pertemuan sebelum ini, yaitu Jabir bin Abdullah pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq, saat kaum muslimin harus bekerja keras membangun parit, membangun khandak, menggali khandak. Ya, namun saat itu kondisi lagi paceklik, lagi krisis. Ya, sehingga banyak di antara sahabat kelaparan, mengikat batu di perutnya. Ya, mereka ingin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah mengikat dua batu di perutnya. Maka Jabir bin Abdullah kasihan melihat Rasulullah yang lagi kelaparan, maka ia pulang menemui istrinya dan memerintahkan kepada istrinya untuk menyiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Jabir bin Abdullah mengundang Rasulullah, ternyata Rasulullah juga mengundang sahabatnya yang 1000-an orang untuk menghadiri acara makan di rumah Jabir, padahal yang dipersiapkan hanya untuk Rasulullah dan beberapa orang saja. Akan tetapi inilah bagian dari kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu cukup untuk semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat bagaimana kedermawanan seorang Abu Talha. Ia menyiapkan makanan untuk Rasulullah dan memerintahkan kepada anaknya untuk mengundang Rasulullah makan di rumah. Rabi'an, ya, atau yang ketiga, salisan, keutamaan Abu Talha yang ketiga, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu nisfa sya'ri ra'sihi indama halaka fi hajjatil wada. Abu Talha radhiyallahu taala anhu mendapatkan keistimewaan, yaitu beliau diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam separuh dari rambutnya. Jadi pada peristiwa Hajjatul Wada, ya, pada peristiwa hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang haji itu kan ya bertahallul, dan disunnahkan saat bertahallul itu mencukur habis rambut. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mendoakan 3 kali kepada orang yang mencukur habis rambutnya, dan mendoakan sekali bagi orang yang hanya memendekkan rambutnya. Ya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rambut manusia biasa. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bekas tubuh beliau yang lainnya itu memiliki keberkahan yang diperebutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah datang utusan orang kafir Quraisy, saat itu namanya Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang belum masuk Islam. Ya, ia mengatakan, wahai Muhammad, sebaiknya engkau pulang. Ya, jangan masuk ke kota Mekah, nanti kalau terjadi peperangan sahabat-sahabatmu ini akan lari meninggalkanmu. Maka Urwa bin Mas'ud memperhatikan, sepertinya statement ia tadi itu tidak benar. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ya ludahnya Rasulullah itu tidak ada yang sampai ke tanah. Itu sudah diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Sisa air wudhu beliau itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Keringat beliau itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Bertabarruk, yang ngalap berkah dari asar beliau radhiyallahu taala asar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan
Ya, orang yang memiliki asar tubuh Rasulullah seperti rambutnya tentu adalah orang yang istimewa. Apalagi Abu Thalha ini diberikan setengah dari rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah yang panjang yang diriwayatkan di dalam Syama'il itu kadang sampai telinga, kadang lewat telinga, kadang sampai bahu. Setengahnya pada tahallul beliau pada peristiwa Haji Wada itu diberikan setengah itu kepada Abu Thalha radhiyallahu taala anhu, dan setengahnya diminta untuk dibagi-bagikan kepada manusia yang lainnya, kepada sahabat yang lainnya. Dan ini menunjukkan keistimewaan sahabat yang mulia ini, bahwa ia diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setengah dari rambut beliau itu untuk Abu Thalha radhiyallahu taala anhu. Rabi'an, ya, yang keempat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat dari Abu Thalha, wa min manaqibihi annahu huwallazi lahada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Di antara keistimewaan Abu Thalha bahwa beliaulah yang menggali liang lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah. Lamma aradu an yahfiru li Rasulillah wa kana Abu Ubaidah ibnul Jarrah yadrahu ka hafri ahli Makkah wa kana Abu Thalha yahfiru li ahli Madinah. Ya, jadi saat Rasulullah wafat itu sahabat rapat gimana caranya menguburkan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menyampaikan riwayat tentang bahwa Nabi itu dikuburkan di mana ia meninggal. Beliau meninggal di rumah beliau, ya, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau dikuburkan di situ. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menggali kuburan? Ya, karena ini tentu sebagai keistimewaan khusus, karena yang digali ini bukan kuburan manusia biasa, tetapi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menggali lahatnya. Ya, lahat itu bagian paling dalam dari kuburan yang dibuat agak ke dalam untuk kemudian dimasukkan jenazah, dihadapkan ke kiblat. Ya, dan saat itu ada dua orang yang istimewa dalam perkara ini, yang biasa dipanggil dalam urusan menggali lahat. Ada yang pertama yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah dari kalangan ahli Mekah yang biasa menggali kubur di Mekah atau untuk ahli Mekah. Ada sahabat Rasulullah yang lain yaitu Abu Thalha radhiyallahu taala anhu yang biasa menggali kuburan, menggali lahat untuk ahlul Madinah. Maka saat rapat itulah ternyata Abu Thalha diunggulkan. Ya, yang dipakai saat itu untuk menggali lahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalha radhiyallahu taala anhu. Jadi, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menggali lahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Abu Thalha, dan beliau memang sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Satu keluarga ini penuh dengan keberkahan dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Abu Thalha ini dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pergi berperang, Abu Thalha yang menjadi tamengnya, pelindungnya Rasulullah. Istrinya yaitu Ummu Sulaim dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya yaitu Anas bin Malik ia sudah wakafkan, ia sudah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masih anak-anak. Ya, sehingga Anas ini kalau bisa kita katakan ia merupakan khadim, asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebanyakannya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ubannya Rasulullah, bagaimana posturnya Rasulullah, ya, segala pribadi-pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melekat pada pribadi beliau, ini banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik karena ia merupakan asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga ini, ayah, bapak dan anak, ini semuanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potret keluarga yang istimewa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Abu Thalha, wa min manaqibihi annahu kana yukthiru minas siyam ba'da wafatin Nabi. Abu Thalha ini sahabat yang banyak sekali berpuasa, sering sekali berpuasa, terutama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaqulu Anas, putra beliau yaitu Anas mengatakan, kana Abu Thalha la yukthiru saum lil jihad ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Thalha saat Rasulullah masih hidup itu tidak banyak berpuasa, sunnah. Kenapa? Karena kesibukan beliau berjihad, kesibukan beliau keluar masuk medan peperangan sehingga tidak sempat banyak melakukan puasa sunnah, karena orang berperang itu membutuhkan fisik yang prima. Orang yang berpuasa tentu saja kemungkinan fisiknya akan relatif lebih lemah dibanding orang yang tidak berpuasa, yang berbuka. Maka Abu Thalha semasa hidupnya Rasulullah, karena banyaknya peperangan yang beliau ikuti, kata Anas bin Malik, sehingga beliau tidak banyak berpuasa sunnah. Akan tetapi falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sudah wafat, kana la yuftiru illa fi safar aw marad. Abu Thalha ini banyak sekali puasa sunnahnya, sampai disebutkan ia tidak berpuasa itu hanya di 2 keadaan, yaitu pada saat bersafar dan pada saat beliau sakit. Ia mengumpulkan 2 keutamaan, yaitu keutamaan banyak berjihad dan banyak memiliki puasa sunnah. Banyak berjihad itu di masa Rasulullah waktu masih hidup beliau. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Thalha memperbanyak puasa sunnah, dan ia tidak meninggalkan puasa sunnah kecuali di masa sakitnya dan saat beliau bersafar. Wa yaqulu Anas, kana Abu Thalha la yasumu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ajlil ghazwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masih hidup, Abu Thalha ini tidak banyak puasanya karena sibuk berperang. Falamma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sudah wafat, lam arahu muftiran illa yauma fitri au adha. Saya tidak lihat ia berbuka kecuali hanya pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun tentu saja tidak dipahami bahwa Abu Thalha berpuasa sepanjang tahun, karena itu yaumud dahr, puasa dahr yang dilarang. Akan tetapi saking banyaknya puasanya jamaah sekalian, sampai ia tidak dilihat berbuka makan kecuali di waktu Idul Adha dan Idul Fitri, semasa waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ia memperbanyak puasa sunnah, amalan yang tidak banyak dilakukannya waktu Rasulullah masih hidup karena sibuknya berperang. Kemudian keistimewaan beliau adalah infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia orang kaya raya sekaligus orang yang banyak infaknya. Anas bin Malik meriwayatkan, kana Abu Thalha aktsarul ansari bil Madinati malan. Abu Thalha radhiyallahu taala anhu adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Dari minakhlin, yaitu kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Beliau memiliki kebun kurma yang paling disukainya, yaitu kebun kurma yang bernama Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Bayruha ini berada di depan Masjid Nabawi. Kebun beliau, kebun dari siapa? Abu Thalha ini, kebun kurma beliau berada di depan Masjid Nabawi, namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu bimma'in fiha thayyib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa masuk ke kebun Abu Thalha ini. Beliau duduk, beliau minum air di situ, beliau menikmati suasana kebun yang asri, suasana kebun yang hijau di kebunnya Abu Thalha. Dan ini merupakan kebun yang paling dicintai oleh Abu Thalha, kebun yang bernama Bayruha tadi. Qala Anas, kemudian Anas melanjutkan, saat turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak betul-betul mendapatkan kebaikan, mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Maka Abu Thalha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Harta yang paling saya cintai ya Rasulullah adalah kebun kurma saya yang saya beri nama itu Bayruha. Maka kata siapa? Abu Thalha, wa innaha shadaqatun lillah arju birraha. Maka ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan keutamaan ayat itu, menjadi orang-orang yang mencapai kebajikan, maka saya mewakafkan, saya menginfakkan harta yang paling saya cintai, yaitu kebun kurma saya yang ada di depan Masjid Nabawi, yaitu Bayruha tadi. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, fadhu'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Wahai Rasulullah, silakan engkau arahkan kemana kebun ini sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan petunjuk.
petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apa kamu dipakai berjuang atau gimana? Saya sudah infakkan, saya sudah wakafkan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Bah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih." Ini adalah harta yang penuh dengan keberuntungan. Ini adalah harta yang penuh dengan keberuntungan, kata Rasulullah. Wa qad sami'tu ma qulta. Saya sudah dengar apa yang kau katakan tadi. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tapi wahai Abu Tolha, sesungguhnya saya melihat lebih baik harta ini engkau infakkan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Ya, jadi ini di antara faedah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah yang terbaik, infak yang terbaik adalah kepada keluarga dekat kita, karena kita mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah pahala sedekahnya, yang kedua pahala menjalin tali silaturahmi. Maka Rasulullah mengarahkan kepada Abu Tolha, baiknya diinfakkan, disedekahkan kepada keluarga terdekatmu. Maka Abu Tolha pun mengatakan, af'al ya Rasulullah, saya akan lakukan itu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Tolhata fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Tolha membagikan harta tersebut, harta yang paling dicintainya itu, kepada keluarga-keluarganya, juga kepada sepupu-sepupunya. Iya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Abu Tolha radhiyallahu taala anhu adalah orang yang kuat kesabarannya, kuat infaknya, kuat berperang, ternyata juga kuat kesabarannya. Kisahnya bagaimana pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Beliau tatkala telah menikah dengan Ummu Sulaim, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Abu Umair. Sosok anak kecil yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang diperbuat oleh burung kecilmu ini, Nugair ini. Yang Imam Syafi'i sampai tidak tidur pada suatu malam untuk memikirkan apa faidah dalam hadis ini. Saat Rasulullah berbicara atau menemui anaknya Abu Tolha yang bernama Abu Umair ini. Abu Umair ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian sakit, masih anak-anak. Abu Tolha saat itu pergi ke masjid. Ia ke masjid sholat, kemudian setelah selesai ia balik ke rumah. Tapi saat ia pergi ke masjid tadi, ternyata Abu Umair putranya ini meninggal. Abu Tolha radhiyallahu taala anhu kemudian mengundang orang-orang di masjid untuk datang makan malam ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Tolha bertanya kepada istrinya tentang keadaan anaknya tadi yang lagi sakit. Ma fa'alal gulam, bagaimana keadaannya anak kita yang masih kecil? Qalat khairun makan. Istri ini pun dengan kesabarannya mengatakan baik. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, menghidangkan makan malam pada tamu-tamunya. Setelah mereka semua makan, mereka semua pergi karena kedermawanan keluarga ini, karimnya keluarga ini. Setelah tamu-tamu mereka semua sudah pergi, Ummu Sulaim melayani suaminya sebagaimana seorang istri melayani suami. Hingga kemudian setelah tengah malam selesai ia melayani kebutuhan suaminya, kebutuhan biologisnya dan seterusnya. Lalu kemudian Ummu Sulaim berkata kepada suaminya. Beliau mengatakan kepada suaminya, ya Aba Tolha, wahai suamiku Aba Tolha, alam taro ila ali fulan ista'aru ariyatan fatamatta'u biha falamma tulibat ka'annahum karihu dzak. Wahai suamiku, bagaimana menurutmu tentang satu keluarga yang meminjam sesuatu sampai kemudian ia menikmati pinjaman itu, barang yang dipinjamnya itu. Namun saat diminta untuk mengembalikan barang pinjaman itu, orang yang meminjam ini dalam keadaan tidak senang. Barang yang dipinjam itu minta untuk dikembalikan. Maka Abu Tolha mengatakan ma'ansafu, mereka tidak bijak. Seharusnya barang pinjaman itu bukan hak milik, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh kemudian ia tidak suka dengan hal tersebut karena aslinya memang bukan miliknya.
Maka istrinya Ummu Sulaim mengatakan, fa inna ibnaka kana 'ariyatan minallah. Maka wahai suamiku, sesungguhnya putra kita itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, wa innallaha qabadahu, dan Allah sudah mengambil kembali titipannya. Maksudnya apa? Putranya itu sudah wafat. Maka fastarja'a Abu Tolha, karena kesabarannya hanya beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fa wa hamidallah, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala karena sudah sempat dititipi oleh anak yang istimewa, seorang anak yang bernama Abu Umair ini. Falamma asbaha ghada ala Rasulillah. Ya, setelah pagi hari, ya, mereka kemudian pergi menemui Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian berdua fi lailatikuma, pada malam hari tadi. Ya, fa hamalat bi Abdillah. Maka saat itu Ummu Sulaim hamil, ya, seorang anak yang bernama Abdullah, adiknya nanti Abu Umair tadi. Karena pada malam harinya mereka sempat berjima, ya, dan kemudian mereka mendapatkan karunia anak keturunan yang bernama Abdullah, yang karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rawi ini mengatakan, ra'ayna annahu kharaja min sulbi hadzal gulam asyaratun yahfadzuna kitab Allah bi barakati du'ai Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami dapati karena keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puluhan, 10 keturunan dari Abdullah ini menjadi semuanya penghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Karena kesabaran sang ayah, kesabaran sang ibu, meskipun anaknya meninggal, ia tetap melayani suaminya, ia melayani tamu-tamunya, dan Allah memberikan ganti yang lebih baik dengan lahirnya keturunan yang bernama Abdullah, dan dari Abdullah ini lahir penghafal Al-Quran. Maka ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada sosok Abu Tolha radhiyallahu taala anhu, sosok yang kuat perjuangannya, kuat kesabarannya, banyak infaknya, dan dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.